Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah hadir di acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Adi Irwanto, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Terima kasih kepada Bapak Baihaqi sebagai wakil kepala sekolah, Bu Haji Wiwik, Bu Dewi, Pak Suwarto, Pak Heru, Bu Hajah Mulyana, Pak Hakim, Pak Panggi, Pak Ade, dan Pak Zen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan pada kita, dan juga kita tidak lupa yaitu sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja saya akan membahas yaitu konsep inti budaya positif. Jadi ada 8 Bapak Ibu di konsep inti budaya positif yang kami pelajari di Guru Penggerak. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Saya akan membahas di diseminasi hari ini di 8 budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, yaitu pembelajaran berdiferensi. Sudah tahu? Sudah. Oke. Ya, dimana di sini ada profil pelajar Pancasila yang memang kita sudah menerapkannya di kurikulum Merdeka. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita di sini ada beberapa ya miskonsepsinya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi menganggap kita ini ya bisa mengontrol, ya bisa mengendalikan murid. Berikutnya adalah ilusi guru bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Inilah miskonsepsi ya dari teori kontrol yang di sini saya paparkan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus respon tentang dunia dan ada teori kontrol tentang dunia. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Ya, kita pasti mendengar ya sudah
hal biasa, yaitu disiplin, bahwa SMK Negeri 2 ini ya menerapkan kedisiplinannya ya. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan disiplin positif ya. Kita di sekolah kita ya. Ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, di kurikulum Merdeka kita di sini mengenal seperti profil pelajar Pancasila, ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berikutnya ada organisasi ya Primary Years Program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ini keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tentu saja kita sebagai manusia memiliki kebutuhan, ya, yang itu memiliki tujuan tertentu. Ya, semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kita dengan makan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Saya mungkin akan ada kasus nih ya, seperti murid kita yang namanya Malik, ya, namanya Malik, ya, yang dia itu susah untuk masuk ya sekolahnya, gitu ya. Tentu saja kita di sini ya terus berusaha gitu ya dengan sebaik-baiknya ya, dan memang anak tersebut ya, nah ini tentu saja kita juga ingin tahu gitu ya, apa sih yang mungkin menurut Bapak Ibu gitu ya, contoh seperti Malik yang jarang masuk, kebutuhan dasar apa sih yang mungkin yang dia inginkan gitu di dalam pembelajaran kita? Ada yang bisa jadi jawab? kurang Ya. kasih sayang dari orang tua, iya. Seperti Malik, males ke sekolah.
itu bisa jadi dari diri sendiri. Karena apa? Yaitu istilahnya nggak punya kemauan untuk maju. Yang kedua, bisa pengaruh dari luar, ya, pengaruh dari luar dari teman-temannya bisa mempengaruhi sama sekali. Kemudian tentunya juga bisa juga ya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima kurang dari orang tuanya. Karena kalau saya lihat, saya amati, menurut kacamata saya, Malik itu sepertinya orang tuanya sibuk semuanya, mikirin dunia aja. Sehingga anak itu kayaknya apa ya, lepas kontrol. Karena apa? Masing-masing mereka itu orang tuanya sibuk. Nah, sebagai pembelajaran bagi kita semua adalah kita harus ya, Bu Dewi ya, ke anak itu jangan mentang-mentang kita wanita karir. Ya Abah Heru, perhatikanlah anak kita. Apalagi seperti anak saya, tahu-tahunya udah gede aja, menyesal. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih Bu Haji Mulyana yang sudah memberikan tanggapannya. Sekali lagi terima kasih. Oke, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 2 bagian. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik ya dari luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik dari dalam. Nah, bisa saja dari motivasi ekstrinsik ini ya kita bisa memberikan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, yang lebih baik yang mana? Ya, lebih baik adalah yang motivasi intrinsik. Ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Seperti saya kalau ngajar ya, misalnya contoh di pemrograman atau di jaringan, biar supaya anak-anak itu menurut saya nilainya bagus gitu ya, ya saya bilang ayo ini mengerjakan latihan ya, iming-iming nilai gitu ya. Nah, menurut saya itu adalah eksternal gitu ya. Intrinsiknya adalah supaya ya saya ingin bisa jadi program gitu. Saya bisa nyeting mikrotik gitu ya Pak Ade ya. Guru mikrotik soalnya Pak Ade. Ya. Nah, disinilah ada pilihan. Apakah kita memberikan hukuman ya, itu tidak terencana atau tiba-tiba bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Kemudian apakah kita bisa memberikan konsekuensi ya, terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian nah, kami dari CGP ya diajarkan lebih baik di restitusi. Ya, apakah kita ingin menerapkan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, itu yang motivasi. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita masuknya di mana nih? Ya, nah saya akan di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, itu contohnya. Kemudian pembuat merasa bersalah, ya, bapak gurunya atau ibu gurunya ngomong, berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak, gitu kan? Jadi ngerasa bersalah. Berikutnya adalah teman. Ya, gurunya bilang begini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Berikutnya adalah pemantau. Ya, pemantau mengatakan seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Jadi sebaiknya memang di 5 posisi kontrol guru kita menjadi seorang manajer. Ya, jadi mengatakan ke murid kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu adalah contohnya. Nah,
mungkin ini sebagai refleksi Bapak Ibu di posisi kontrol, apakah aku apakah saya kecewa sekali dengan kamu, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi ini adalah posisi kontrol, ya. Jadi kita mau yang mana, gitu. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, itu pembentukan keyakinan kelas. Ya, kalau pembentukan keyakinan kelas berarti lebih baik di mana, di awal apa di pertengahan atau di akhir pada saat kita melakukan pembelajaran. Awal ya Bu Haji ya. Ya betul, awal itu ya, keyakinan, kesepakatan kelas ya Bu Dewi ya. Di awal. Ya. Berikutnya terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menyatakan keyakinan. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kita menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita menstabilkan jiwanya anak dulu, gitu. Ya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, jadi kita bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Jadi kita bisa menanyakan kepada murid kita apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian terakhir adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Ya, itu adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi di mana saya akan memberikan video yaitu contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu silakan disimak video yang kemarin saya sudah rekam. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap si Fadil? Saya marah-marah Pak ke Fadil. Tanpa sadar saya menggebrak-gebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Alasannya apa? Iya Pak, Fadil hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa karena tidak rela PR dicontek begitu saja oleh si Fadil. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Baik Pak. Coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja.
Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Untuk kamu baik kalau menurut kamu itu penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah bisa? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nisa? Bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Ya, tepat sekali. Tindakan kamu tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk kamu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Ferdunisa Hasibuan dari kelas 11 TKJ 4 SMK yang 2 Kabupaten Tangerang. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Adi sebagai guru saya untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, demikian paparan saya di diseminasi aksi nyata ini. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Nggak nyala. Oh, nggak nyala. Tes. Sama aja sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi ya sudah diberikan waktu untuk bertanya. Dari yang tadi apa yang sudah disampaikan Pak Adi sangat jelas sekali ya, dan saya mendapat banyak sekali pencerahan gitu ya, terutama sebagai guru gitu ya. Tentunya kita memang sangat-sangat gitu ya diperlukan untuk menerapkan budaya positif gitu ya. Semuanya bagus sekali, tinggal nanti bagaimana kita menerapkan gitu ya budaya positif itu di kelas gitu kan, dan juga di sekolah. Yang tadi saya lihat gitu ya, semuanya program yang disampaikan itu sangat berpihak pada murid dan itu sangat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi Pak Adi, pada kebiasaan ya tadi pada 5 kontrol posisi guru gitu ya. Mungkin kita gitu ya sebagai guru itu kebanyakan ya ketika anak ada kesalahan gitu ya, kita beri hukuman gitu ya. Dan ternyata kalau tadi yang disampaikan Pak Adi, ternyata tidak boleh juga ya ketika kita sebagai guru ada anak yang berbuat salah kemudian langsung kita beri hukuman. Ternyata masalah tidak selesai gitu ya. Seperti apa yang tadi di kasusnya disampaikan Malik gitu ya. Itu rata-rata begitu. Jadi ketika si Malik ini melakukan kesalahan, banyak guru itu hanya sekedar memberikan hukuman. Dan akhirnya gitu ya, di kelas 11 ya masih berlanjut seperti itu lagi. Tidak selesai masalahnya gitu ya. Bahkan malah bertambah gitu kan masalahnya. Nah, ternyata setelah saya tahu bahwa oh ternyata posisi yang terbaik bagi guru, posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer itu. Nah, mohon nanti Pak Adi menjelaskan bagaimana nih agar guru-guru di sini mendapat pencerahan agar kita bisa menjadi tadi melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama ya Pak Adi. Mohon maaf ada 2 pertanyaan. Yang kedua terkait dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas gitu ya. Di sekolah kita sudah ada peraturan kelas gitu ya. Tetapi kalau saya lihat kenapa itu banyak dilanggar gitu ya. Peraturan-peraturan kelas yang ada di sekolah itu banyak pelanggaran yang dilakukan anak gitu. Nah, apa bedanya tadi dengan keyakinan kelas gitu ya? Kalau dipraktekkan kayaknya kok lebih berpihak pada murid gitu ya, lebih mudah diterapkan
ketika kita menerapkan keyakinan kelas ketika pada saat kita mengajar di kelas, daripada sekedar peraturan yang hanya dipasang di depan kelas gitu ya, itu hanya sekedar aturan saja dan masih banyak yang melanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu kayaknya kok lebih mudah ya untuk diterapkan dan lebih cocok ya buat anak. Nah, itu apa sih perbedaannya gitu ya, mohon dijelaskan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Bu Dewi ya, biar cepat saja kita diskusinya. Ya, memang di posisi kontrol guru yang lebih baik adalah manajer gitu ya, dimana kita di sini manajer, intinya kalau kita katakan manajer adalah kan mengarahkan gitu ya, mengarahkan ya, yang mengarahkannya itu kita ini sebagai fasilitator, kita memfasilitasi ya, dan bisa saja memang kita menjadi orang konsultan gitu ya, kita mendengarkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita dari mendengarkan itu ya, kita memahami permasalahan yang ada ya, sehingga kita harus memiliki solusi gitu ya. Nah, jadi di manajer lah kita memberikan solusi ya. Kita ya bisa saja hanya membantu gitu ya, si murid tersebut bisa jelas ya permasalahan yang ada gitu ya. Jadi memang kita di sini posisi control manager ini bagaimana kita ini bisa mengarahkan yang tadinya problem ya, kita punya solvingnya gitu ya, solvingnya, punya solusinya. Jadi ada problem solvingnya ya, seperti itu. Berikutnya adalah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Nah, tentu saja memang peraturan kelas ini biasa kita buat ya, agar memang kita itu ya bisa teratur gitu ya. Misalkan seperti piket gitu ya. Nah, tapi bisa saja memang ada murid ya yang melanggar itu gitu ya. Hanya sekedar tulisan gitu ya, dan tidak ada tindakannya gitu. Nah, tentu saja ketika kita menerapkan keyakinan kelas, kita di sini sebagai guru ya memberikan suatu arahan ya, suatu arahan agar memang si murid tersebut ya itu timbul di dalam hati, dari dalam hatinya gitu ya, bukan hanya sekedar peraturan saja gitu ya. Sehingga memang di keyakinan kelas ini murid bisa ketika misalkan dia ada jadwal piket ya, dia piket gitu ya. Ini mungkin yang berat ya Bu Dewi ya, kita sebagai guru meyakini murid kita di dalam lubuk paling dalamnya gitu ya. Tapi tentu saja kita sebagai guru menjadi teladan, seperti Bapak kita, kajur kita TKJ yang memberikan teladan ya. Nah, jadi murid-muridnya itu ya, itu bisa mengikuti gitu dari keteladanan gurunya ya, sehingga memang itu memperkuat keyakinan kita ya, memperkuat di kelas ya, agar siswa tersebut ya
itu sadar diri gitu ya. Mungkin ini kita butuh proses ya, tidak instan gitu Bu Dewi ya, untuk kita bisa menumbuhkan keyakinan kelas ya. Itu dari saya jawabannya Bu Dewi ya. Mungkin ada tanggapan yang lain Bapak Ibu? Oh, Bu Haji, silakan Bu Haji. Maaf ya, walaupun saya bukan guru penggerak. Ya Bu Dewi ya, punten saya pengen minta ilmu nanti dari semuanya, dari Pak Haji. Senang banget saya. Ya, apalagi ntar dari suhu kita nih, Dr. Suwarto. Siap ya Pak, ngasih ilmu kepada teman-teman. Sungguh luar biasa kita ini adalah sebagai insan ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai al-insanu hayawanun natiq. Kama qala kitab apa tuh? Saya lupa. Ya, manusia adalah insan yang diberikan oleh Allah, insan yang berpikir. Kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia itu sungguh hebat, luar biasa. Nah, di dalam kurikulum pemerintah menggalakkan kurikulum ini dan lain-lain. Kurikulum Merdeka, kurikulum K13, revisi K13, kurikulum bermacam-macam. Nah, sekarang ada juga guru penggerak ya. Dengan apa? Yaitu untuk menciptakan mungkin suasana siswa yang ingin siswa yang baik. Nah, menurut saya di zaman milenial sekarang serba teknologi canggih, serba ini kita ya termasuk saya nenek-nenek gaptek, anak-anak serba canggih, masya Allah luar biasa. Nah, menurut saya, menurut kacamata saya sendiri, dulu saya waktu sekolah masya Allah luar biasa, tapi manusianya mantap, akhlaknya mulia. Ya, berarti berpendidikan karakter ya Pak Warto ya, Pak Adi. Nah sekarang kurikulum macam-macam, dah nggak usah disebutkan lagi. Nah menurut saya sendiri ya, banyak orang-orang pinter, anak-anak pinter, tapi diantaranya adalah cuek bebek terhadap guru, bener nggak? Cuek bebek. Ada guru lewat selonong boy aja begitu, bener nggak Pak Adi? Sampai saya ngomong doer ya di kelas, terutama di TKJ. Maaf Pak Kaprog, wali kelas 12 TKJ, ya Allah menurut saya tuh busa. Sampai Mas Adi pun ya Allah rasa sewot, terutama yang namanya Lisa tuh. Saya wali kelas ya Pak. Sampai sekarang tugas pun belum dikirim. Ya, saya niatnya apa tadi? Ya, ingin membentuk manusia yang baik, gitu aja kan tujuan kita. Bukan karena ingin membentuk manusia yang pintar, bener nggak? Ingin menciptakan manusia yang baik, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, bener nggak Pak? Ngapain orang pintar tapi kebelinger? Contohnya zaman dulu Gayus Tambunan, kerja beberapa bulan dia korupsi, bener nggak Pak? Iya udah kaya, apa aja di mana-mana rekeningnya. Kita kan berpendidikan manusia yang baik. Orang baik pasti pintar, orang pintar belum tentu baik, bener nggak Pak? Sebagaimana di dalam KPK Pak Bay korupsi, kita harus menerapkan nilai-nilai integritas tadi, ya kan? Ada 10 nilai integritas. Jumat bersepeda kakak, tahu artinya? Panjangannya? Jumat bersepeda kakak, apa itu Bu Dewi? Jumat bersepeda kakak jujur, kemudian adil, kemudian tanggung jawab, mandiri, berani, sederhana, ya kan begitu? Tanggung jawab, kerja keras. Nah mungkin kalau kita cermati ke situ, siswa-siswi kita semuanya mungkin ya Allah hebat ya untuk ke arah sana. Tapi ini kita luar biasa capek. Saya sepertinya capek banget dah. Dulu saya mengajar seperti Mas Heru. Dulu ngajar enak, pakai apa Pak dulu menulis. Tapi anaknya enak-enak. Tapi sekarang doer-doer ya Pak. Ya Allah, murid sama guru gimana? Sehingga bener kata Umi Dewi, tugas guru yaitu sebagai kontrol manager. Bagus, emang bagus banget. Memang saya ditambah guru BK ya. Seharusnya terhadap anak memang saya sewot Pak. Kadang-kadang makan Mas Warto, kamu kok ngajar banget sih, itu emosi dari kita. Sebetulnya tugas guru itu tadi, benar apa? Bagaimana dia menjadi orang baik intinya. Begitu kan Pak? Benar nggak Pak? Nah kemudian yang saya tanyakan juga itu tadi, yang saya sangat senang banget itu ada segitiga apa Bu? Restitusi. Tolong nanti Pak Adi dijelaskan lagi supaya lebih gamblang lagi.
Karena saya mengacunya kalau dari awal tadi sampai akhir ya, tugas orang guru hebat, keren banget ya. Mudah-mudahan aja tugas kita ini fisabilillah, jihad di jalan Allah. Itu aja Pak Dik, tolong minta jelaskan lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haji ya yang memberikan tanggapan dan pertanyaan ya yang kaitannya dengan segitiga restitusi ya. Nah, tentu saja memang segitiga restitusi ini adalah dari permasalahan-permasalahan yang muncul gitu ya di murid kita ya, yang seperti murid kita datangnya terlambat gitu ya, dan banyaklah kasus-kasusnya gitu ya, bolos gitu ya, banyak sekali gitu ya kasus-kasusnya. Iya betul ya. Nah, tentu saja kita penyelesaiannya bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, tadi pun sudah saya jelaskan sedikit, dan tadi pun sudah diberikan video ya bagaimana saya melakukan segitiga restitusi, dan memang tadi videonya pun saya kemarin tidak memberikan caption gitu ya, misalkan menstabilkan diri yang mana gitu ya, kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah gitu ya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, saya tidak naruh tuh ya di caption itu. Yang jelas intinya adalah memang di menstabilkan identitas ini kita menstabilkan jiwa anak dulu gitu ya, bukan kita ingin membenarkan gitu ya, agar ya dia itu ada kenyamanan dulu gitu ya, kita sebagai gurunya gitu ya, ketika ada masalah gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kata-kata yang kita bisa gunakan gitu ya, tapi tentu saja di sini tergantung kasusnya gitu ya, kita harus memahami juga ya dari kasus itu gitu. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah ya. Jadi bagaimana ya si murid ini ya ketika dia melakukan tindakan yang salah, oh iya saya melakukan kesalahan gitu ya, sehingga memang murid tersebut ya ke depan tidak melakukannya lagi gitu ya, itu harapannya. Dan di sini ada kata-kata yang kita bisa terapkan ya. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan gitu ya. Tadi saya bilang motivasi yang paling bagus adalah intrinsik gitu ya. Jadi kita di sini menanyakan keyakinannya dia gitu ya, agar memang dia ya nanti tidak akan melakukan lagi gitu ya. Jadi ketika dia sudah kita tanyakan ya beberapa poin-poin yang kaitannya dengan menanyakan keyakinan ya harapannya ya dia tidak akan melanggar lagi gitu ya, tidak melakukannya lagi ya. Itu Bu Haji yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin masih ada kekurangan ya yang saya sampaikan ya, karena memang tentu saja saya masih dalam proses pembelajaran ya di grup penggerak ini ya, yang memang baru tahu nih segitiga restitusi gitu ya. Jadi sambil ya memang mempelajari gitu ya. Ya, terima kasih ya dari Bu Haji. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup ya Bapak Ibu? Cukup ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 14 ya
eh, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya, mudah-mudahan acara diseminasi ini kita bisa mengetahui budaya-budaya positif ya, sehingga kita bisa mengimplementasikan ke kelas ya, ke murid kita gitu ya. Jadi kita bisa mempraktekannya ya. Demikian diseminasi yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.